Halo semua, perkenalkan nama saya Angelina Elfrida Ibowo dengan NIM D1041201058. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai interaksi manusia dan komputer dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK. Baik, dalam interaksi manusia dan komputer itu memiliki 3 unsur yang terdiri dari yang pertama adalah manusia, kedua itu komputer, ketiga itu interaksi. Nah, bagaimana penjelasan dari ketiganya? Berikut akan saya jelaskan mulai dari manusia. Pengertian manusia menurut KBBI yaitu makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Nah, sedangkan peran manusia sendiri yaitu manusia merupakan pengguna atau user yang menggunakan komputer. Nah, user atau pengguna ini adalah manusia yang berbeda-beda dan memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan kebutuhan serta kemampuannya dalam menggunakan komputer tersebut. Nah, manusia sendiri ini mempunyai kekurangan. Nah, kekurangan atau keterbatasan manusia ini yaitu dalam memproses informasi. Sehingga manusia membutuhkan komputer dengan cara menerima dan memproses perintah ke dalam komputer, di mana hal ini mempunyai implikasi pada desain. Selanjutnya yaitu komputer. Nah, pengertian dari komputer sendiri itu menurut KBBI adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut yang diinstruksikan dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia seperti film, musik, televisi, dan sebagainya. Nah, biasanya terdiri atas unit pemasukan, pengeluaran, kemudian penyimpanan, serta unit pengontrolan. Komponen dari komputer sendiri itu adalah komputer merupakan perangkat elektronik yang terdiri dari perangkat keras atau hardware dan juga perangkat lunak atau software. Nah, suatu teknologi komputer ini yang digunakan harus dapat menerima, memproses, dan menghasilkan atau output yang telah diproses. Komputer dapat melakukan hal tersebut karena sistem komputer terdiri dari berbagai macam elemen yang dimana masing-masingnya memiliki pengaruh terhadap user atau pengguna. Kemudian dari segi input dan output komputer ini, untuk peralatan input dan output secara memungkinkan interaktif, memungkinkan user untuk melakukan berbagai hal. Untuk peralatan input yang memungkinkan user untuk memasukkan teks, gambar, dan memilih objek pada layar. Sedangkan untuk peralatan output sendiri, untuk pengguna cara interaktif umum adalah beberapa jenis tampilan layar atau user interface, serta output yang berupa suara. Selanjutnya kita masuk pada interaksi. Nah, manusia dan komputer ini berinteraksi lewat masukan dan keluaran melalui antarmuka atau yang disebut juga dengan interface. Nah, model dari interaksi ini akan membantu untuk memahami apa yang terjadi pada interaksi antar pengguna dan sistem. Model ini nantinya akan mengakomodasi apa yang diinginkan oleh user atau pengguna dan yang akan dilakukan oleh sistem. Kemudian ada beberapa manfaat dalam pengimplementasian IMK di sebuah aplikasi program. Di sini ada 4. Yang pertama itu adalah useful. Nah, apa itu useful? Useful itu berguna, artinya dapat menyelesaikan apa yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah usable. Usable ini artinya dapat digunakan dan dioperasikan dengan mudah dan alamiah tanpa adanya bahaya kesalahan. Selanjutnya adalah use. Nah, use ini artinya digunakan. Artinya dapat membuat orang yang menggunakan merasa tertarik untuk menggunakan program atau aplikasi tersebut. Dan yang keempat adalah usability. Nah, usability ini artinya membuat kriteria yang berkualitas mengenai suatu perangkat lunak, seperti fungsionalitas, kehandalan, kemudian efisiensi, kemudahan pemeliharaan, dan juga portabilitasnya.
Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai interaksi manusia dan komputer yang mungkin saat ini sudah ada dan sudah digunakan, baik itu perkantoran, perkuliahan, ataupun di perusahaan lain. Nah, di sini contohnya IMK itu adalah sistem absensi sidik jari atau fingerprint. Nah, penggunaan absen sidik jari atau fingerprint ini merupakan sebuah absen sederhana yang mewajibkan untuk melakukan sentuhan dalam absen saat melakukan absen tersebut dan tidak dapat diwakilkan oleh siapapun karena sidik jari setiap manusia, setiap orang itu berbeda-beda, jadi tidak mungkin ada sidik jari yang sama. Nah, untuk fingerprint ini sendiri itu adalah perangkat elektronik yang menggunakan sensor pemindai untuk menemukan sidik jari seseorang yang dapat digunakan untuk keperluan verifikasi identitas. Nah, apabila menggunakan sistem absensi dengan sidik jari ini, maka pada saat karyawan ataupun orang itu masuk ke dalam perusahaan atau kantor, dia akan melakukan absensi dengan meletakkan jari terlebih dahulu di alat yang disediakan. Nah, seperti gambar di sini, orang akan memasukkan jarinya ke dalam alat absensi ini. Nah, nanti akan terdapat verifikasinya, dia kehadirannya dicatat pukul berapa dan menyatakan bahwa dia hadir. Di sini menggunakan sidik jari untuk memverifikasi dari kehadiran orang tersebut. Nah, untuk selanjutnya untuk kekurangan dari fingerprint itu sendiri dalam sistem absensi itu ada 3 menurut saya. Yang pertama adalah identifikasi sidik jari yang terhambat. Nah, pada saat meletakkan jari di mesin, identifikasi sering sulit terbaca dan meminta untuk mencoba kembali. Nah, hal ini dapat terjadi karena mesin tidak dapat mengidentifikasi jari yang mungkin saja kotor, kemudian mungkin jari orang tersebut terluka atau cedera sehingga tidak memungkinkan untuk tidak terbaca oleh mesin, dan bisa saja terlalu banyak bekas sidik jari yang tertempel pada layar, pada alat tadi. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah yang kedua, rentan manipulasi dan duplikasi jari. Nah, sidik jari seseorang memang sulit ditiru atau diduplikasi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa tetap ada celah untuk orang lain dapat menduplikasikannya, seperti dengan cara mengambil pola sidik jari orang lain dan mencetaknya dengan resolusi yang tinggi. Oleh karena itu, absensi dengan fingerprint rentan akan manipulasi kehadiran dan menjadi tidak valid. Kemudian yang kekurangan yang ketiga itu ada tingkat higienis yang kurang aman. Nah, khususnya pada saat ini, pada masa pandemi COVID-19, itu penggunaan absensi dengan fingerprint dirasa kurang aman dan bisa menjadi sarana penularan karena mesin fingerprint banyak disentuh oleh orang lain dan bekas dari sidik jari tersebut bisa saja menjadi faktor atau peluang penularan bagi orang lain. Nah, oleh karena itu, penggunaan mesin fingerprint dalam absensi dalam tingkat higienisnya dirasa kurang baik atau kurang aman. Nah, setelah mengetahui apa saja kekurangan ataupun bagaimana alat itu bekerja, solusi yang mungkin dapat saya berikan dalam sistem absensi ini adalah dengan cara sistem absensi face recognition atau pengenalan wajah. Nah, pengaplikasian face recognition ini menggunakan kamera sebagai alat untuk menangkap wajah sebagai perbandingan dengan wajah-wajah yang lebih dulu telah tersimpan di dalam database, di mana sistem ini nantinya akan menjadi sebuah sistem kehadiran yang sangat akurat dalam mendeteksi sebuah wajah untuk melakukan absensi. Sehingga apabila menggunakan sistem face recognition ini, kehadiran kemudian juga dari orang yang datang melakukan verifikasi wajah itu dapat sangat-sangat akurat hasilnya dan tidak mudah untuk dilakukan manipulasi. Nah, di sini terdapat beberapa alasan ataupun hal yang menjadi alasan mengapa sistem absensi dengan face recognition ini menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan dengan yang fingerprint sebelumnya.
Nah, menurut saya terdapat 5 alasan ataupun 5 kelebihan mengapa face recognition ini lebih unggul dibandingkan dengan fingerprint dalam absensi. Yang pertama adalah proses scan yang praktis. Proses scan yang lebih praktis dengan cara berdiri di depan mesin absensi dan waktu kehadiran akan tercatat. Jadi kita hanya cukup berdiri saja untuk di depan mesin pengenal wajah itu, kemudian akan terdeteksi bahwa kita telah hadir di kantor ataupun di perusahaan tersebut untuk karyawan. Nah, untuk yang kedua yaitu hasil scan yang akurat. Hasil scan wajah lebih akurat dibandingkan mesin absensi sidik jari, karena sidik jari yang rawan kotor atau mengalami kerusakan seperti cedera ataupun luka sehingga sulit dideteksi. Tapi dengan wajah itu akan mudah terdeteksi dan tidak rawan akan hal-hal yang merusaknya, sehingga hasil scan pun akan akurat. Yang ketiga itu adalah meminimalisir kecurangan. Nah, minimalisir terjadinya kecurangan absensi karena dengan alat absensi wajah dapat melihat wajah orang yang melakukan absensi secara langsung dan menyesuaikan wajahnya pada saat datang dengan pulang. Jadi dapat dicek dibandingkan apakah orang yang datang dan yang pulang itu sama sesuai dengan kehadirannya. Kemudian yang keempat adalah higienis. Sistem absensi dengan face recognition lebih higienis dan aman tentunya karena tidak menyentuh langsung alat atau perangkat absensi yang digunakan oleh banyak orang. Tidak seperti alat fingerprint tadi yang disentuh oleh banyak orang, alat face recognition tidak disentuh oleh banyak orang karena hanya cukup berdiri di depan kamera alat dan langsung terdeteksi bahwa kita hadir. Kemudian yang kelima yaitu teknologi yang lebih modern. Nah, sistem absensi dengan face recognition ini menerapkan teknologi biometrik yang memungkinkan wajah seseorang dapat dikenali dari segi bentuk dan proporsi mukanya. Yang tentu muka dan bentuk wajah itu berbeda-beda setiap orang karena unik, sehingga hampir tidak mungkin untuk diduplikasi maupun dimanipulasi seperti fingerprint tadi yang sebelumnya. Baik, sekian pembahasan saya mengenai apa itu manusia, komputer, dan interaksi dalam interaksi manusia dan komputer, serta telah saya jelaskan contoh dari IMK yang mungkin saja belum terlalu maksimal, belum terlalu baik, dan telah saya berikan solusinya, yaitu dengan absensi face recognition ataupun pengenalan wajah. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak. Semoga materi dapat manfaat. Sekian dan terima kasih.